per N sampel dikali akar N populasi dikurang N sampel dibagi N populasi dikurang 1. Pi lebih dari P tambah Z 1/2 ditambah alfa per 2 dikali akar P 1 kurang P per N sampel dikali akar N populasi dikurangi N sampel per N populasi dikurangi 1. Lanjut akan dibacakan oleh Ahmadiyah. Menaksir varians populasi sigma kuadrat. Dalam menaksir varian populasi kuadrat banyak digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, menggunakan tabel chi-square atau chi kuadrat dalam kurung x kuadrat tutup kurung. Dan kedua, simpangan baku di sini bisa disebut juga standar deviasi dalam kurung S. Terus yang kedua, rumus yang digunakan untuk menaksir simpangan baku bentuknya tidak langsung seperti simpangan baku, akan tetapi melalui bentuk varians dalam kurung sigma kuadrat tutup kurung. Tabel yang digunakan adalah distribusi C kuadrat dalam kurung X kuadrat. Ketiga, jika S kuadrat adalah varian sampel acak berukuran dari populasi normal, derajat kepercayaan dalam kurung setengah kurang alfa tutup kurung atau beta dari sigma kuadrat adalah masuk dengan rumus kurung alfa bagi 2 tutup kurung V bagi V, dan S kuadrat sigma kuadrat dikurang dari sigma kuadrat N sampel kurang 1 bagi X kuadrat buka kurung setengah dibagi V dikali S kuadrat lebih besar dari sigma kuadrat kecil dari N dikurang 1 dengan X kuadrat dikali 1 dikurang alfa kuadrat dibagi V dikali S kuadrat dengan S kuadrat alfa per 2 dibagi V dan X kuadrat sama 1 kurang alfa per 2 dibagi V adalah nilai C square atau C kuadrat dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, simpangan baku populasi dari kategori atau sigma. Jadi kita harus menggunakan simpangan baku sampel atau S. Yang kedua, menggunakan tabel T. Dan yang ketiga, memiliki faktor koreksi jika N sampel per N populasi lebih besar dari 0,5. Yang pertama, menaksir antara variasi apabila simpangan baku populasi kategori atau sigma dengan rumus yang pertama, N sampel dibagi N populasi lebih kecil dari 0,05 atau N populasi dari kategori. Lalu
besar dari X bar dikurangi Z setengah dikurangi alfa 2 dikali sigma per akar N sampel. Dengan mu lebih kecil dari X bar ditambah Z setengah dikurang alfa 2 dikali sigma per akar N sampel. Yang kedua, jika N sampel N populasi lebih besar dari 0,5, mu lebih besar dari X bar dikurangi Z setengah dikurangi alfa 2 dikali sigma per akar N sampel dikali akar N populasi dikurangi sampel per N populasi dikurang 1. Dengan mu lebih kecil dari X bar ditambah Z dikali setengah dikurang alfa 2 dikali sigma per akar N sampel dikali akar N populasi dikurangi N sampel per N populasi dikurangi 1. Selanjutnya ada menaksir rata-rata populasi. Apabila simpangan berlaku populasi tidak diketahui atau sigma atau diketahui adalah simpangan berlaku sampel. Dengan rumus yang pertama, jika N sampel dibagi N populasi lebih besar dari 0,05 atau N populasi tidak diketahui, yaitu mu lebih besar dari X bar dikurangi T dikali alfa per 2 dibagi V dikali S dibagi akar N sampel, dengan mu lebih kecil dari X bar ditambah T dikali alfa per 2 dibagi V dikali S bar akar N sampel. Yang kedua, jika N sampel dibagi N populasi lebih besar dari 0,05 maka menggunakan faktor koreksi mu lebih besar dari X bar dikurangi T dikali alfa per 2 dibagi V dikali S per N per akar N sampel dikali akar N populasi dikurangi N sampel per N populasi dikurangi 1. Dengan V lebih besar dari X bar ditambah T dikali alfa per 2 dikali V dikali S per akar N sampel dikali akar N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arta. Jadi kesimpulan, penaksiran parameter adalah jika parameter populasi yang belum diketahui harganya, maka dapat ditaksirkan oleh nilai statistik. Analisis secara statistik terhadap sekelompok data dan kesimpulan diambil bukan saja berlaku untuk data tersebut, tapi juga berlaku untuk kumpulan yang lebih besar atau populasi. Yang akan ditaksir menurut statistika adalah segala sifat atau karakteristik yang menjelaskan tentang populasi. Secara umum, menaksir parameter populasi dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang perekonomian. Contoh penerapan dalam bidang perekonomian yaitu untuk menghitung proporsi perkembangan aset perusahaan, proporsi penjualan, rata-rata tingkat pendapatan, rata-rata aset perusahaan, rata-rata tingkat produksi perusahaan, serta rata-rata pinjaman nasabah dari bank. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menghitung interval varians atau keberagaman dari produktivitas suatu industri, misalnya industri tas, sepatu, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Terima kasih. Segitu untuk presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.